Dalam Jogja Siang ini kita akan coba berbincang bersama dengan Ibu Siti Ropingah SST MKep ya, ini selaku bidan di RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Akrabnya disapa Bu Pipin. Selamat siang Bu Pipin. Selamat siang Mbak Erna ini ya, Mbak Erna betul ya? Iya benar sekali Bu Pipin. Wah kayaknya kabarnya sehat dan baik nih Bu. Alhamdulillah nih, gemuk tambah sehat semoga aja. Sedikit menyita waktu di siang hari ini nih Bu. Anjay. Iya, karena kita pengen tahu kontribusi bidan RSUD Sleman untuk peningkatan kesehatan nasional. Tapi kali di awal kita bisa kenalan dulu nih, bidan di RSUD Sleman Bu. Iya. Ada berapa banyak, kemudian tugas-tugasnya seperti apa begitu? Secara singkat bisa disampaikan Bu Pipin? Oke. Saya nyapa dulu ya untuk pemirsa RRI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa RRI 1 Jogja ya. Pro 1 Jogja. Semoga pemirsa semuanya pada siang hari ini sehat semua ya. Tadi udah dikenalkan sama Mbak Erna, nama saya Siti Ropingah, biasanya sering dipanggil Bu Pipin sih. Iya. Ya. Kebetulan kami ya ini bekerja di Rumah Sakit Sleman, membawai bidan itu di tahun ini kebetulan juga sudah banyak yang purna, kemudian ada yang pindah. Sekarang ini jumlah bidan ada 51 anggota. 51. Yeah. Jadi kita berbicara dulu tentang IBI ya Mbak Erna ya, biar mungkin masyarakat tahu bidan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi bidan itu adalah organisasi profesi satu-satunya wadah yang berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Juni kemarin. Ya, IBI ini berkembang pesat sekali ya, dengan ditandai adanya beberapa pengurus mulai dari pusat sampai yang sekarang di tingkat bawah yaitu ranting ya. Jadi di pusat, kemudian di daerah, kemudian cabang dan ranting itu masing-masing jumlahnya ada 34 pengurus daerah, kemudian juga ada 509 pengurus cabang, dan yang paling bawah sekarang ini sudah 3.728 pengurus ranting, salah satunya di RRI Sleman. Kontribusi kami di RRI Sleman tentunya karena kebetulan rumah sakit ini adalah rumah sakit Ponek, di mana rumah sakit itu tipe B ya, kemudian sudah termasuk rumah sakit yang cukup besar, sehingga banyak sekali teman-teman kami di lini paling bawah dari rumah sakit yang tipe D, tipe C banyak merujuk ke rumah sakit Sleman. Jadi kontribusi kami di tidak hanya memberikan pelayanan di rumah sakit saja, tetapi banyak sekali sebenarnya. Apalagi di tanggal 24 kemarin, tanggal 24 Juni kemarin adalah sebenarnya puncak acaranya Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia. Sehingga kita peran bidan itu banyak sekali ya di kegiatan terkait dengan peran-peran bidan itu. Salah satunya yang pertama adalah bakti sosial, sedekah Ramadan kemarin kita sudah melaksanakan di panti asuhan, kemudian ada rencana pemeriksaan hamil, kemudian ada USG gratis, kemudian ada seminar awam ya terkait tentang pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ada pelayanan di puncak acara tanggal 24 Juni kemarin, bidan memberikan pelayanan gratis untuk pasien-pasien yang periksa terutama di praktek mandiri bidan, dan juga kita memberikan banyak sekali souvenir untuk mereka yang pada saat tanggal 24 adalah tanggal Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia. Tidak kalah penting untuk ibu bidan yang sudah purna tugas kita anjang sanai, kemudian juga ada nanti di tanggal 13 Juli besok insya Allah akan ada puncak acaranya Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia yang rencana akan mengadakan seminar pelayanan prima seperti itu Mbak Erna. Iya. Oh kalau begitu ini nih, selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ya. Iya, terima kasih Mbak Erna. Semakin sukses, semakin sabar juga begitu ya melayani masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan nih Bu. Iya, baik. Wah ini kalau bicara mengenai kontribusinya untuk peningkatan kesehatan nasional,
kadang-kadang memang dalam benak kita itu seperti katakanlah kebanyakan memang perempuan hamil gitu ya Bu ya. Kemudian melahirkan. Dalam benak kita perempuan itu kadang-kadang kayaknya bidan itu kok sabar banget ya. Harus. Itu kan bukaan demi bukaan itu kan butuh proses dan waktu ya Bu Pipin ya. Betul, ya. Nah, ini selain mungkin memberikan banyak pelayanan di bidang medis, tapi kan sentuhan-sentuhan psikologis itu kan diperlukan juga Ibu. Betul. Nah, ini untuk mengasahnya itu seperti apa sih? Para bidan itu sendiri Bu? Iya. Ya tentunya asah itu melalui proses panjang di samping juga melalui pendidikan khusus ya. Kita juga perlu pelatihan agar bidan juga tidak ketinggalan dengan profesi-profesi yang lain ya, melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, in-house training, sehingga peningkatan ilmu akan terus berkembang. Di samping itu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna, bidan itu tidak hanya memberikan pelayanan di rumah sakit saja. Kita namanya COC ya, Continuity of Care. Jadi memberikan pelayanan betul-betul dari mulai mempersiapkan ibu hamil ya, dari mulai remaja kita kasih penyuluhan, kemudian bila perlu memang kita kasih untuk tambah darah. Kalau sudah mulai menikah kita berikan untuk mencegah supaya tidak terjadi kelainan ya, kasih obat-obat yang memang merangsang otak itu supaya bisa berkembang. Kemudian dari mulai tadi pranikahnya, kemudian setelah itu kemudian hamil, kita memperhatikan sebagai seorang bidan. Kemudian setelah hamil, pada saat proses persalinan, psikologis pasien ini perlu sekali pendampingan dari keluarga. Kalau kita bidan tidak memberikan pemberian semangat kepada keluarga, tentunya si pasien ini di dalam melaksanakan persalinan tentunya banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini peran bidan. Setelah itu tidak hanya sampai di situ, kepada bayinya ya, tumbuh kembang bayi ya, dari mulai 1000 HPK tadi, dari mulai konsepsinya, kemudian habis lahir, kemudian sampai mendapatkan imunisasi, itu semuanya bidan. Dan sampai remaja, sampai hibunifas besok, kemudian sampai KB pun bidan selalu berdampingan. Karena bidan adalah ranahnya perempuan dari mulai kecil sampai manula, seperti itu Mbak Erna. Oke. Artinya memang all out ya Bu ya. Betul. Dari sebelum menikah, kemudian hamil, melahirkan, sampai anaknya lahir, bidan wajib mendampingi. Iya betul. Tidak ada pembagian ya. Bidan yang ini hanya bisa ketika mendampingi proses melahirkan, yang ini ketika anaknya lahir gitu. Enggak ya Bu ya? Ya, kalau kita berada di rumah sakit tentunya ya sesuai dengan di bidang masing-masing ya, tempatnya di mana bekerja. Tapi kalau kita di PMB, praktek mandiri di bidan itu hampir semuanya kita yang mendampingi ya. Bidan itu di mana pasien itu memberikan kepercayaan kepada bidan untuk menolong ya, dari awal sampai akhir itu ya bidan yang melayani. Kecuali ini ada kecualian kalau seandainya terjadi komplikasi. Nah, bidan ranahnya ini normal, sehingga kalau ada terjadi komplikasi ya bidan harus segera merujuk tentunya ya ke rumah sakit Ponek yang tadi saya sampaikan. Dari rumah sakit Murangan termasuk salah satu adalah rumah sakit Ponek yang standby untuk memberikan pelayanan 24 jam. Iya, kadang-kadang ada juga yang bertanya, apa sih bedanya bidan begitu dengan perawat, kemudian juga dokter begitu, Bu Pipin mungkin bisa menjelaskan juga. Nah ini sama-sama gitu pegawai ya, sama pegawai. Kalau di kebidanan itu khusus ya, khusus kan memang ranahnya di perempuan ya, khusus memang di bidang perempuan. Jadi mulai tadi yang saya sampaikan, dari mulai persiapan kehamilan, kemudian sampai hamil, kemudian sampai melahirkan, dan gangguan reproduksi pun bidan memberikan bantuan pelayanan. Ya bedanya mungkin secara profesi, dokter sesuai dengan profesinya dokter memberikan ada dokter di sini kan sudah spesialis sebagian besar di Rumah Sakit Sleman ya, sesuai bidang spesialisnya gitu. Kalau perawat tentunya banyak, karena kita di rumah sakit berbicara tentang tugas-tugas masing-masing perawat. Ada yang di perawat mata, mungkin ada bedah dan lain sebagainya. Kalau bidan dikhususkan ya, kalau di rumah sakit pertama ada di poli kebidanan, kemudian ada sekarang di IGD ada namanya kegawatan maternal neonatal, kemudian di kamar bersalin itu sendiri ada kamar perinatologi untuk bayinya.
kemudian ada ruang nifas gitu. Di kamar operasi pun dulu ada bidan gitu. Oh. Dan di tempat-tempat ruang perawatan yang ada pasien-pasien yang berkaitan dengan adanya persalinan, kemudian ada gangguan reproduksi, bidan bisa ditempatkan di ruang tersebut. Iya, iya, iya. Baik, Bu Pipin juga pendengar dimanapun Anda berada, ini kita juga memberikan kesempatan pendengar yang mau bergabung di siang hari ini via line telepon kita, meskipun waktunya sempit ya Bu ya. Iya, monggo-monggo nggih. Di 580333, kemudian via WA kita ke 0811-2711-911. Terima kasih untuk Pak Danang yang ada di Sewon Bantul nih Bu. Mau nanya Bu, adakah ya, adakah bidan yang laki-laki ya Bu ya? Saya penasaran karena kayaknya kalau semua bidan itu perempuan kan ya. Begitu. Satu lagi saya akan coba teruskan dari Mbak Sinta yang ada di Godean. Sedikit keluar dari tema boleh ya Bu ya? Iya. Apakah benar kalau pemasangan KB terutama IUD itu lebih baik kalau yang memasangkan itu bidan Bu? Gitu. Mohon untuk ditanggapi. Baik, dua itu dulu pertanyaan ya. Yang kedua Mbak siapa tadi? Ada Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta ya. Selamat siang untuk dua penanya. Tadi Mas Danang dari Bantul dan Mbak Sintanya dari mana nih? Dari Godean. Dari Godean. Yang pertama saya akan menjawab terkait untuk tadi pertanyaan apakah nggak ada bidan laki-laki ya? Iya. Di sini kalau bidan jelas perempuan, jadi tidak ada namanya bidan laki-laki. Kalau dokter itu ada perempuan, ada laki-laki, gitu ya Mas Danang. Jadi prosesnya itu tentunya melalui pendidikan sampai dinyatakan mahasiswa itu melalui ujian dan sebagainya sehingga mendapatkan suatu ijazah yang dinyatakan oleh pemerintah, diberikan oleh pemerintah untuk menyandang gelar sebagai seorang bidan. Nah, satu-satunya organisasi perempuan yang punya wadah betul-betul ini IPI yaitu bidan itu. Ya. Nah, itu ya Mas Danang ya, itu jawaban Sami. Jadi kemudian untuk Mbak gitu Sinta terkait dengan pemasangan IUD sebaiknya dipasang oleh bidan. Jadi begini ya Mbak Sinta ya, kita di sini bidan pun sudah dilatih ya, sudah lulus pendidikan, sekarang ada namanya ujian kompetensi dan dinyatakan bahwa kalau sudah kompetensi kemudian itu boleh ya, kemudian juga ada sertifikat-sertifikat pelatihan terutama kalau berkaitan dengan pemasangan IUD tentunya ada namanya pelatihan pemasangan IUD atau CTU. Nah, di situ kalau bidan sudah mampu untuk memberikan pelayanan terkait pemasangan IUD boleh saja, tetapi di sini kita juga punya rekan yang selalu beriringan kerjanya yaitu namanya SPOG ya. Spesialis obstetrik ginekologi juga bisa melakukan pemasangan IUD. Tergantung pasien mana mantapnya mau dipasang siapa, oleh SPOG boleh, oleh bidan boleh tidak. Jadi tidak monoton harus dipasang oleh bidan, seperti itu Mbak Sinta. Oke, jadi nggak harus bidan, tidak. Bidan juga baik begitu ya. Kalau untuk menangani KB ya Bu ya. Iya. Berarti kan pasca persalinan ya. Betul. Iya. Karena ini ada kaitannya juga nih. Ada yang bertanya, adakah bidan yang bisa membantu perawatan pasca persalinan? Kalau di luar negeri itu kan ada yang bantu ya Bu, sampai 40 hari kalau nggak salah. Karena ibu melahirkan, apalagi anak yang pertama Bu, seringkali belum paham perawatan anak. Sekarang ada juga yang namanya baby blues. Mohon untuk ditanggapi. Silakan Bu Pipin langsung kali. Oke. Terkait tadi ya, jadi memang pertama untuk anak pertama sangat-sangat sekali mereka kalau yang belum belajar tentang namanya kelas ibu hamil nih. Jadi yang pertama harus mengenal kelas ibu hamil supaya nantinya persiapan di dalam menjelang persalinan mereka sudah siap secara psikologis. Kemudian mengikuti senam prenatal yoga. Nah, dengan mengikuti senam hamil prenatal yoga, kemudian mengikuti kelas ibu hamil tadi, ini insya Allah walaupun anak pertama insya Allah sudah siap menghadapi persalinan. Tidak harus seandainya pun nanti ada komplikasi di dalam proses persalinan, kemudian dilakukan tindakan dengan operasi sesar ya atau operasi melahirkan itu pasien ini Mbak ini sudah siap secara psikologis. Kemudian pendamping ya, memang sekarang tidak
mungkin bagi keluarga yang tidak ada suaminya jauh atau orang tuanya jauh, mungkin perlu pendamping khusus yang seperti Mbak Erna tadi sampaikan. Memang penting di sini karena selalu atau setiap saat bisa memberikan dukungan kepada ibu, terutama untuk yang melahirkan pertama kali, karena memang tidak hanya 1-2 ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami baby blues terhadap pasca melahirkan tersebut. Ada memang yang pendampingan ini bisa sampai 40 hari, tergantung mungkin psikologis pasien. Kalau memang sudah siap, dia sudah bisa menerima kehadiran bayinya, memberikan perawatan mungkin sampai 42 hari, setelah itu bisa lepas, atau mungkin barangkali tidak harus selalu 42 hari, 40 hari gitu Mbak Erna. Jadi kita tanya aja pasiennya kira-kira perkembangan juga secara psikologis, kan kita sehari-harinya mesti paham ya. Jadi oh ini pasien ini sudah bisa melalui tadi tahap masa nifas. Jadi ada tahap pertama, hari pertama dia menerima kehadirannya bayi apa enggak gitu, seperti itu. Kemudian lanjut di hari ketiga sampai 40 hari. Jadi, kalau sudah lebih dari 40 hari, kemungkinan besar kalau dia tidak bisa menangani kasus tersebut, mungkin kita harus berkonsultasi dengan kemungkinan dokter jiwa seperti itu. Karena secara psikologis hatinya misalnya sampai kita konsulkan ke dokter jiwa, tentunya dia belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran anak ada di dalam dirinya. Oke. Nah, ini kalau melihat dan mendengarkan tadi ya penjelasan Bu Pipin, ini kayaknya memang bidan itu secara intensif ya Bu ya, mendampingi perempuan dari hamil, melahirkan, pasca melahirkan juga. Nah, apakah ada pelayanan bidan yang datang ke rumah begitu Bu, atau mungkin memang harus datang ke rumah sakit atau ke tempat praktek Ibu? Ya. Jadi kan gini Mbak, kita melihat perkembangan kehamilan si pasien ya. Sebaiknya kalau mau menolong persalinan, misal dipanggil ke rumah, kita lihat situasi rumahnya seperti apa. Ruangannya harus tentunya bersih ya, minimal bersih dulu ya. Kalau steril kemungkinan kan nggak mungkin ya. Karena steril itu tentunya di tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit, puskesmas itu sudah jelas ya, kita ruangannya itu harus bebas dari mungkin bakteri, kuman dan sebagainya. Tetapi kalau di rumah kita lihat, kira-kira mau menolong di rumah itu melihat situasi dong rumahnya. Kemudian kondisi pasien seperti apa? Apakah kira-kira pasien ini normal atau tidak, kan tentunya bidan itu harus sudah tahu seperti itu. Biasanya kalau seperti itu pasien ini sudah rutin untuk periksa hamilnya ke Bu bidan. Seperti itu. Biasanya kalau di PMB tentunya sudah siap dengan ruangannya yang untuk menolong persalinan. Sarannya sih biasanya di tempatnya Bu bidan ya, tidak melahirkan di rumah. Seperti itu. Iya. Baik Bu Pipin, juga pendengar dimanapun Anda berada, wah ini waktunya kok terus berlalu gitu ya Bu ya. Kita pengen tahu juga nih, berbicara ternyata cepat sekali memang waktunya ya. Betul. Lantas karena bidan ini memang punya kontribusi untuk peningkatan kesehatan nasional, apa yang dilakukan untuk dalam tanda kutip mengupgrade mungkin ya, mengasah, meningkatkan kemampuan para bidan, Bu Pipin? Ya itu tadi di sini kita ada namanya diklat itu bidan, kita melihat ada grade-nya bidan yang sudah ikut pelatihan, di mana mereka, kalau kita di ranahnya, kalau kita berbicara di rumah sakit ya Mbak ya, jadi di rumah sakit tentunya kalau misalnya di IGD tentunya tentang kegawat daruratan ini harus mendapatkan pelatihan tentang kegawat daruratan, pelayanan di IGD gitu, maternal neonatal gitu. Itu harus mendapatkan pelatihan yang khusus. Kemudian kalau seandainya nanti Pak bidan ini ditugaskan di kamar operasi, juga harus skill yang ada di kamar operasi yang harus kita dapatkan. Jadi bidan-bidan ini tentunya harus belajar, dan dari rumah sakit sendiri misalnya ada peluang untuk ikut pelatihan ya, kita usulkan untuk ikut pelatihan tersebut. Misalnya resusitasi bayi, nah itu juga kalau kita tidak, skillnya kita tidak asah ya, nanti misalnya pas kebetulan ada pasien yang terjadi kegawatan pada bayi, ya yang akan resiko kan bayinya sendiri. Makanya harus ada kita belajar, dan belajar itu tidak hanya sekedar belajar itu, tapi memang perlu ada sebuah sertifikat yang didapatkan.
Oke, oke, oke. Jadi nggak sembarangan gitu ya, Bu ya. Iya, Terus betul. ada upgrade untuk Iya. mengasah kemampuan para bidan yang ada. Baik, Bu Pipin, untuk mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini, mungkin ada semacam closing statement, begitu ingin disampaikan ke pendengar kita, Iya. kontribusi bidan untuk peningkatan kesehatan nasional. Iya. Monggo silakan. Pemirsa TVR RI yang berbahagia, saya akan berikan untuk di akhir ya pertemuan siang hari ini, bidan adalah sahabat perempuan dan pencetak generasi bangsa. Untuk itu siapkan perempuan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan manusia agar bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas. Selamat berkarya untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Pipin sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Tentu sukses senantiasa. Semakin juga ini ya Bu ya, bersemangat dalam melayani di bidang kesehatan, terutama Bu Pipin bersama juga dengan rekan-rekan bidan yang lainnya di RSUD Sleman, Yogyakarta. Ibu. Iya, sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia. Meskipun sudah berlalu, tapi pasti gemanya akan selalu ada. Begitu. Selamat siang, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Erna. Selamat siang juga. Sampai ketemu lain waktu. Iya, baik, Ibu.